Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nuplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Seraph of the End. Suatu hari, tiba-tiba saja semua manusia terkena sebuah virus sehingga membuat banyak manusia menjadi tewas seketika. Namun virus tersebut tidak bisa menyerang anak-anak yang berusia 13 tahun ke bawah. Hingga beberapa anak yang mencoba untuk mengamankan dirinya tiba-tiba saja didatangi oleh sekelompok orang yang mengaku akan melindungi mereka. Semua anak yang masih selamat akhirnya dibawa pergi ke suatu tempat. 4 tahun kemudian, para anak-anak itu kini menjalani hari-harinya seperti binatang ternak, yang mana mereka kini telah hidup di dalam lingkungan vampir. Mereka diberikan seragam yang sama dan setiap hari harus mengantri untuk diambil darahnya. Salah satu anak yang bernama Hakuya merasa kesal karena mereka terus saja dimanfaatkan. Akan tetapi temannya yang bernama Mikhail mengatakan kalau tempat itu tidaklah buruk, karena walau dimanfaatkan, tapi mereka sekeluarga masih tetap bisa bersama. Lalu Hakuya pun melihat kalau teman-temannya itu diganggu oleh beberapa penjaga. Hal itu pun membuatnya kesal dan menyuruh para penjaga itu untuk meminta maaf. Namun para penjaga itu malah mencoba menghabisi Hakuya. Untungnya salah satu bangsawan yang bernama Feni datang menghentikan kejadian itu. Mikhail yang ternyata saling mengenal dengan Feni mengucapkan terima kasih karena sudah membantu dalam situasi itu. Feni lalu memberitahunya agar Mikhail harus datang lagi ke vilanya, sebab ia sangat menyukai darah dari Mikhail yang begitu manis. Setelah Feni pergi, Hakuya merasa kesal kepada Mikhail sebab Mikhail ternyata saling mengenal dengan bangsawan itu. Padahal mereka adalah manusia dan orang-orang yang selalu mengambil darah mereka itu adalah vampir. Mikhail pun memberitahunya bahwa ia melakukan itu dikarenakan dengan berhubungan dengan Penny, maka ia bisa mendapatkan apa saja yang ia mau. Namun Hakuya tetap merasa kesal sebab Penny juga adalah vampir. Lalu ketika Hakuya pulang ke rumah, ia melihat kalau saudara-saudaranya kini tengah menunggu makanan, yang mana ternyata hari itu mereka akan makan kari dan bahan-bahannya juga dibawa oleh Mikhail. Hingga ketika malam telah larut, Mikhail akhirnya pulang. Mikhail kemudian menceritakan kepada Hakuya apa yang sebenarnya terjadi. Ia sengaja untuk pergi ke rumah Penny karena ingin mengambil senjata, sebab jika ingin melawan maka mereka harus memiliki senjata. Ia juga menemukan sebuah peta yang menunjukkan di mana jalan keluar mereka. Hal itulah yang membuatnya lama di rumah Penny karena mencari peta tersebut. Ia pun ingin agar mereka semua segera melarikan diri bersama-sama. Mereka akhirnya membangunkan adik-adiknya yang lain dan bersiap untuk melarikan diri. Mikhail yang memegang peta itu kini memimpin jalan mereka. Mereka pun terus saja berjalan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh peta itu. Hingga ketika sedang berada di terowongan, mereka pun bertemu dengan beberapa penjaga. Untungnya mereka masih bisa bersembunyi dan menghindari penjaga itu. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya sampai di pintu keluar. Akan tetapi, tak disangka ternyata Penny sudah menunggu mereka sehingga membuat mereka terkejut. Penny langsung saja mengambil salah satu anak dan menghisap darahnya sampai tewas. Penny pun mengatakan kalau ia tidak menyangka Mikhail akan bisa mencuri petanya itu. Ia memberitahukan kalau peta itu sebenarnya 100% akurat. Jika mereka bisa keluar melalui pintu di belakangnya, maka ia akan kesulitan mencari mereka. Hakuya yang memiliki senjata lalu menyuruh mereka untuk kabur dan ia akan menahan Penny. Namun karena gerakan Penny yang sangat cepat, membuat ia dengan mudah menghabisi mereka. Mikhail yang merasa kecewa dengan dirinya lalu mengambil senjata itu dan menyuruh Hakuya untuk bersiap. Ia pun langsung maju dan berusaha menahan pergerakan dari Penny. Dengan begitu, Hakuya pun bisa menembak kepala Penny. Setelah itu, Mikhail pun menyuruh agar Hakuya sebaiknya segera pergi, karena dengan kondisinya sekarang, ia juga akan sulit diselamatkan. Hakuya akhirnya pergi dengan penuh kesedihan, namun ketika keluar dari tempat itu,
ia pun bertemu dengan beberapa orang yang sudah menunggunya. Pria itu memperkenalkan dirinya bernama Gulen dan berasal dari pasukan pembasmi vampir. Hakuya pun mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, sebab yang ia tahu kalau umat manusia itu telah binasa. Gulen pun menjelaskan kalau virus memang menghancurkan umat manusia, tapi masih banyak juga manusia yang bertahan di dunia ini, dan vampir itu sebenarnya telah berbohong kepada Hakuya. Manusia itu tidaklah lemah dan sekarang mereka akan masuk ke zaman kebangkitan. Untuk itu, Gulen ingin agar Hakuya ikut dengannya, karena jika Hakuya mengikutinya, maka ia jamin Hakuya akan bisa membalaskan dendamnya. 4 tahun kemudian, Hakuya kini telah masuk menjadi salah satu prajurit pembasmi vampir. Ia pun sangat ingin bertemu dengan para vampir dan membalaskan dendamnya. Hingga ketika salah satu monster muncul di dekatnya, Hakuya pun langsung saja menghabisi monster tersebut. Namun akibat dari perbuatannya itu, Hakuya kini dihukum oleh Gulen untuk bersekolah di sekolah warga sipil. Sebab walau Hakuya sudah bergabung ke dalam pasukan pembasmi vampir, tapi Hakuya sama sekali belum diperbolehkan turun ke medan pertempuran. Di dalam kelas itu, Hakuya diawasi oleh seorang bawahan Gulen yang bernama Shino. Shino mengingatkan Hakuya agar harus tenang ketika berada di sekolah. Dan jika Hakuya masih saja terus mengamuk serta tak mau diatur, maka hukuman Hakuya akan terus ditambahkan. Gulen juga ingin agar Hakuya harus mendapatkan teman. Jika Hakuya sudah mendapatkan teman dan membawanya kepada Gulen, maka Hakuya akan dibebaskan dari hukumannya. Lalu, saat Hakuya akan pulang, tiba-tiba saja ada seorang anak bernama Yoshi yang sedang dijahili oleh teman-temannya. Awalnya, Hakuya tidak memperdulikannya. Hanya saja, siswa yang bernama Tanaka yang menjahili Yuchi mengatakan kalau Yuchi hanyalah hewan ternak baginya. Ucapannya itu membuat Hakuya marah dan mencoba menghajar mereka. Namun Shino mengingatkan Hakuya agar ia tidak boleh menghajar warga sipil, karena jika ia melakukannya, maka hukuman Hakuya akan ditambahkan lagi. Hakuya pun akhirnya harus rela dirinya dihajar oleh Tanaka. Lalu Hakuya pun menanyakan mengapa Yoshi ingin menjadi teman dari Tanaka. Yoshi pun menceritakan kalau ia ingin masuk juga ke dalam pasukan pembasmi vampir. Tanaka adalah orang yang telah bergabung ke dalam pasukan pembasmi vampir dan hampir menembus pasukan elit regu rembulan iblis. Ia ingin meminta Tanaka agar menggunakan koneksinya sehingga ia bisa diterima ke dalam pasukan pembasmi vampir. Dulu kakaknya mati karena dihabisi oleh vampir. Untuk itu, ia ingin bergabung ke dalam pasukan pembasmi vampir dan membalaskan dendam kakaknya. Menurut Hakuya, sebaiknya Yoshi tidak usah memasuki militer, karena Yoshi kemungkinan hanya akan menghambat saja. Tiba-tiba terjadi sebuah serangan di sekolah mereka, yang mana ternyata salah satu vampir di laboratorium penelitian telah kabur. Hakuya pun langsung bergegas mengambil senjatanya dan mencari vampirnya. Saat ia menemukan vampirnya, ia langsung saja melawannya. Hakuya kemudian menyuruh Tanaka untuk membawa teman mereka. Akan tetapi, Tanaka malah ketakutan dan akhirnya jujur kalau selama ini ia hanya berbohong agar ditakuti di sekolah. Hakuya pun dengan terpaksa harus melawannya sendirian dan membuat ia terpojokan. Untungnya, Yoshi datang membantunya melawan vampir itu. Namun ketika vampir itu akan menyerang Yoshi, dengan cepat Hakuya datang menghentikannya. Vampir itu pun mendorong Hakuya keluar dari gedung itu dan terjatuh. Akan tetapi, saat telah berada di bawah, Gulen akhirnya datang dan menghabisi vampirnya. Setelah kejadian itu, Hakuya pun langsung pingsan. Saat sadar, Shino mengatakan kalau Hakuya kini diterima kembali ke dalam pasukan pembasmi vampir. Dan lamaran Yoshi juga untuk menjadi pasukan pembasmi vampir telah diterima. Sekarang mereka kini telah menjadi rekan. Beberapa hari kemudian, wanita yang diselamatkan oleh Hakuya sebelumnya kini mengucapkan terima kasih dan memberikan surat kepadanya. Yang mana surat itu adalah isi curahan hatinya untuk Hakuya. Shino yang melihatnya
kemudian memberitahu Hakuya bahwa dalam unit pembasmi vampir mereka diperbolehkan untuk berhubungan intim. Sebab manusia sekarang jumlahnya sangat sedikit. Untuk itu mereka juga harus membuat keturunan sebanyak mungkin agar manusia tidak punah. Shino juga kini menunjukkan senjatanya kepada Hakuya, yang mana senjatanya adalah sebuah sabit yang besar. Shino mengatakan kalau mereka pembasmi vampir yang telah memiliki senjata kutukan sudah menjalin kontrak dengan iblis. Hakuya lalu meminta agar senjata Shino diberikan kepadanya saja. Namun Shino menjelaskan kalau senjata yang telah melakukan kontrak dengan iblis hanya bisa dipakai oleh satu orang saja. Hakuya pun akhirnya tetap maju menyerang untuk melihat kekuatan senjatanya. Akan tetapi Hakuya tak bisa melawan sebab kekuatan senjata kutukan memanglah kuat. Lalu ketika akan ke kelas, Yoji datang menghampiri Hakuya. Sebab saat itu Tanaka sedang mengejarnya sehingga Hakuya mengira Tanaka ingin menjahili Yoji. Namun Tanaka menjelaskan bahwa ia hanya ingin meminta tolong kepada Yoji. Sebab mereka mendengar kalau Yoji telah masuk ke dalam militer. Salah satu teman mereka yang bernama Sukuma telah masuk ke ruangan terlarang dan sampai sekarang belum kembali. Shino lalu menjelaskan kalau itu percuma saja karena orang yang masuk ke ruang terlarang pasti akan dihukum berat. Dan mungkin saja sekarang Sukuma sudah ditangkap oleh pihak militer. Lalu Shino pun mengajak Hakuya dan Yoji untuk pergi melihat tempat itu. Shino pun menceritakan rahasia tentang sekolah mereka itu, yang mana sebenarnya ruangan terlarang itu merupakan tempat para pembasmi vampir berlatih. Di ruangan terlarang itu terdapat banyak iblis sehingga tempat tersebut tidak bisa dimasuki sembarang orang. Sebenarnya seluruh sekolah mereka itu adalah tempat latihan dan mereka menyimpan iblis di dalam tanah. Jika ada militer yang tidak dirasuki, maka ia akan dimasukkan ke dalam unit saja. Intinya, tujuan dibuatnya sekolah ini adalah untuk eksperimen manusia skala besar. Tidak mungkin dibuat sekolah yang normal di zaman gila seperti sekarang. Untuk Sukuma sendiri, sepertinya hatinya telah dibimbing oleh iblis untuk masuk ke tempat itu. Dan ia mungkin bisa menjadi sesuatu yang lebih mengerikan dari vampir. Sehingga karena mereka juga sekarang sudah masuk ke unit pembasmi vampir, maka mereka akan melakukan latihan di tempat itu. Mereka akhirnya masuk ke dalam dan melihat Sukuma yang telah dikuasai iblis. Hakuya yang ingin cepat memiliki senjata langsung saja maju tanpa memikirkan resikonya. Sehingga Shino memerintahkan Yoji untuk memanggil regu rembulan untuk berjaga-jaga. Shino lalu menghentikan Hakuya agar tidak mendekati Sukuma. Karena dengan keadaannya sekarang, Hakuya akan sangat gampang dikuasai oleh iblis. Namun Hakuya mengatakan kalau ia tidak mungkin akan kalah dengan iblis. Untuk itu, ia akan merebut senjata yang dipegang Sukuma dan membuktikan dirinya bisa. Akan tetapi ketika Hakuya mendapatkan senjatanya itu, tiba-tiba saja ia kembali ke masa lalunya. Yang mana sebenarnya itu hanyalah halusinasi dari Hakuya yang diciptakan oleh iblis. Awalnya, Hakuya merasa kalau itu adalah nyata, tapi ia pun langsung cepat menyadari kalau ini bukanlah kenyataan. Ia langsung saja memaksa iblis itu untuk berhenti meniru keluarganya. Karena ia tahu kalau keluarganya itu sebenarnya tidak akan menyuruhnya untuk balas dendam. Hakuya pun akhirnya tersadar dan melihat Shino serta Yoji yang telah ada di dekatnya. Hakuya pun akhirnya tersadar dan melihat Shino serta Yoji yang sudah ada di dekatnya. Shino sangat terkejut karena melihat Hakuya ternyata bisa mengalahkan iblisnya. Bahkan Hakuya bisa sadar sendiri tanpa harus memakai mantra pengikat. Shino pun kini mengizinkan Hakuya untuk berlatih di tempat itu agar dirinya bisa membuat kontrak dengan iblis. Sementara itu, di kota vampir, Penny ternyata masih hidup. Ia lalu mendekati seseorang dan menyampaikan bahwa keberadaan Hakuya telah ditemukan, yang mana ternyata orang yang dihampiri oleh Penny adalah Mikael yang kini telah menjadi vampir. Lalu, di sebuah kota di Jepang, terdapat pengungsian para manusia. Tiba-tiba saja pengungsian itu diserang oleh monster dan mengacaukan tempat tersebut. Untungnya, Mikael datang dan menghabisi monster tersebut. Setelah itu, mereka pun mengumumkan kalau mulai sekarang tempat itu akan dikuasai dan dilindungi oleh vampir. Asalkan
mereka harus menyediakan darah bagi vampir. Mikhail kemudian mengingat apa yang terjadi ketika Hakuya pergi, yang mana para penjaga telah datang dan disusul oleh ratu para vampir yang bernama Kuna. Namun Kuna ternyata tahu kalau Penny belumlah mati. Ia pun menyuruh Penny untuk menjelaskan apa yang terjadi, karena ia tahu tidak mungkin Penny bisa kalah dari seorang manusia. Penny pun tidak menjawab pertanyaan Kuna dan malah mengatakan kalau ia akan melaporkan Ratu Kuna ke Dewan Leluhur karena sudah bermain-main dengan kutukan. Namun hal itu malah membuat Kuna marah dan menghajar Penny. Penny akhirnya meminta maaf dan berjanji tidak akan mengungkit itu lagi. Ia juga tidak akan melawan Kuna karena ia tahu kalau sekarang ia tidak akan bisa mengalahkannya. Lalu setelah Penny pergi, Ratu Kuna kini mendekati Mikhail. Ia pun langsung memberikan darahnya kepada Mikhail, sehingga hal itulah yang membuat Mikhail menjadi vampir. Di sisi lain, Hakuya yang akan pergi ke kelas barunya tak sengaja bertemu dengan seorang siswa. Siswa itu pun marah dan langsung menghajar Hakuya. Namun karena Hakuya tidak peduli lagi dengan hukumannya, ia pun langsung membalasnya. Setelah itu, Hakuya akhirnya pergi menemui Yoshi serta Shino, yang mana Shino kini akan mengantar mereka pergi menuju ke kelas barunya. Saat masuk di kelas barunya, ternyata Gulen adalah wali kelas mereka. Ia pun menyuruh Hakuya untuk memperkenalkan dirinya. Akan tetapi Hakuya ternyata tidak berniat berkenalan karena ia tidak membutuhkan teman. Dan menurutnya, hanya ia saja yang pantas mendapatkan senjata terkutuk. Setelah itu, Gulen pun menyuruh Hakuya untuk duduk di belakang. Namun saat akan duduk, Hakuya malah bertemu dengan siswa sebelumnya yang bernama Kimisu. Mereka berdua pun akhirnya kembali bertengkar lagi. Setelah itu, Kimisu kemudian datang ke ruangan Gulen untuk berbicara dengannya. Ia mengatakan kalau seharusnya ia tidak perlu lagi mengikuti ujian tes penentuan mustika pengutuk, sebab dari semua aspek hanya ia saja yang paling bagus nilainya. Namun menurut Gulen, sepertinya Kimisu terlalu terburu-buru. Ia tahu kalau adik dari Kimisu terkena virus, sehingga Kimisu ingin cepat menjadi pasukan elit agar adiknya bisa mendapatkan perawatan. Akan tetapi Kimisu sepertinya mustahil bila ingin menjadi pasukan elit sekarang, karena perasaan Kimisu sepertinya masih mudah dikuasai oleh iblis. Untuk itu, sebaiknya sekarang Kimisu harus mencari teman dan tidak menanggung sendiri semua masalahnya itu. Esoknya, ujian untuk masuk pada penentuan mustika pengutuk akhirnya diadakan. Namun dalam ujian itu, penilaiannya akan ditentukan melalui kerjasama tim, sehingga mereka pun diperintahkan untuk mencari rekan berpasangannya. Shino pun langsung saja mengambil Yoshi agar berpasangan dengannya, sehingga Hakuya kini harus mencari pasangan lain. Akan tetapi karena hanya tersisa Kimisu saja, mereka berdua pun terpaksa harus berpasangan. Lalu ketika ujiannya dimulai, mereka berdua pun merasa kalau lawannya ini terlalu mudah. Namun saat akan melawannya, mereka berdua malah langsung terkena serangan, sebab mereka berdua saling ingin menyerang sendirian. Lalu tiba-tiba ujiannya pun dihentikan sebab adik dari Kimisu kini sedang kritis. Ia diberitahukan agar segera pergi menemui adiknya. Awalnya Kimisu menolaknya dan ingin agar ujiannya tetap dilanjutkan. Akan tetapi Hakuya menyadarkannya bahwa jika adiknya telah tewas, maka ia nantinya tak akan bisa menemuinya lagi. Kimisu akhirnya pergi menemui adiknya dan untungnya adiknya berhasil melewati masa kritisnya. Di sisi lain, para vampir kini sedang melakukan pertemuan, yang mana Ratu Kuna mengumumkan kalau mereka akan membasmi para manusia. Dengan kata lain, mereka akan melakukan peperangan lagi. Sementara itu, para jenderal dari pasukan pembasmi vampir kini sedang melakukan rapat juga. Ketika salah satu jenderal yang bernama Hiki akan melaporkan situasinya, Gulen sendiri malah terlihat sedang tertidur karena merasa bosan. Gulen akhirnya dibangunkan, tapi ia langsung memilih untuk keluar. Para jenderal yang lain sebenarnya marah, tapi Gulen tidak peduli dan tetap keluar. Saat di luar, tiba-tiba saja Hakuya datang menyerangnya. Yang mana Hakuya melakukan itu
karena ia ingin agar dirinya diizinkan segera melakukan kontrak dengan iblis. Gulen pun kini setuju sebab ia tidak mau membiarkan Hakuya berlama-lama di tempat itu dan menarik perhatian para jenderal yang lain. Di sisi lain, para vampir kini mulai mempersiapkan penyerangan mereka. Namun Mikael sendiri terlihat tidak senang dengan keadaan itu. Penny pun mempertanyakan mengapa Mikael tidak senang dengan keputusan Ratu Kuna, padahal sekarang adalah kesempatannya untuk bertemu dengan Hakuya. Akan tetapi Mikael tidak berkomentar dan langsung pergi. Ia kemudian pergi ke rumah tempat ia dan keluarganya tinggal sebelumnya. Saat akan masuk, ternyata rumah itu sudah dihuni oleh anak yang lain. Mikael pun berusaha untuk mengobrol dengan anak di rumah itu. Namun mereka malah ketakutan sebab Mikael adalah vampir, sehingga Mikael memutuskan untuk segera pergi. Sementara itu di kelas pembelajaran, Hakuya kini mengambil nilai hasil ujiannya sebelumnya. Shino yang melihatnya lalu bergegas mengambil hasil ujian dari Hakuya. Hal itu pun membuat Hakuya marah dan berusaha mengejarnya. Akan tetapi Shino malah memberikan kertas ujian Hakuya kepada teman-temannya yang lain, sehingga mereka kini tahu kalau Hakuya ternyata mendapatkan nilai 0. Begitu pula dengan Kimisu yang merendahkan Hakuya karena mendapatkan nilai 0. Ia pun menunjukkan kepada Hakuya nilainya yang mendapatkan nilai sempurna. Hakuya lalu memberitahunya bahwa untuk melawan vampir ia tidak perlu nilai yang bagus. Mereka berdua pun kini bertengkar lagi. Dan bersamaan dengan itu Gulen juga muncul. Melihat Gulen yang telah datang, Hakuya dan Kimisu kemudian langsung menanyakan kapan mereka akan melakukan kontrak dengan iblis. Sebab ia merasa mereka sudah cukup mampu untuk melakukan kontrak dan mendapatkan mustika pengutuk itu. Hakuya lalu mengatakan kalau Kimisu pastinya tidak akan mampu melakukannya. Perkataan Hakuya membuat Kimisu marah dan mereka bertengkar lagi. Gulen akhirnya mengeluarkan pedangnya untuk menguji mereka secara langsung, yang mana dari pedangnya itu keluarlah aura iblis yang menekan mereka semua. Hingga tak lama kemudian, Gulen pun memasukkan kembali pedangnya. Ia melihat kalau hanya mereka berempat saja yang masih bisa berdiri dan bertahan melawan iblisnya. Untuk itu, ia pun menyuruh mereka mengikutinya untuk maju ke tahap selanjutnya. Lalu saat akan pergi ke tempat ujiannya, guru mereka mempertanyakan keputusan dari Gulen. Sebab ia merasa kalau Yoshi sepertinya belumlah mampu untuk ikut ujian dengan seri iblis hitam. Gulen kemudian menanyakan hal itu kepada Yoshi, apakah ia sudah siap mempertaruhkan nyawanya. Hakuya dan Kimisu pun menyuruh Yoshi sebaiknya kembali saja, sebab mereka merasa kalau Yoshi itu sangat berhati lembut dan tidak cocok berada di tempat itu. Namun Yoshi sendiri tidak ingin lagi kehilangan orang yang ia sayangi seperti dulu. Untuk itu, ia sudah bertekad ingin mendapatkan kekuatan yang lebih lagi. Mereka pun akhirnya melanjutkannya dan kini telah sampai di tempat ujiannya. Saat sampai di ruangannya, mereka pun sangat terkejut karena ruangannya itu sangat menyeramkan. Gulen menjelaskan kalau di tempat itulah mereka menyimpan senjata yang dihuni oleh para iblis kelas atas. Hakuya kemudian menanyakan apakah dengan senjata yang ada di tempat ini ia bisa menghabisi vampir, serta apakah kekuatannya sama dengan pedang Gulen. Gulen mengatakan kalau itu memanglah benar karena senjata yang tersimpan di tempat itu merupakan senjata kelas seri iblis hitam. Gulen kemudian menyuruh mereka untuk membeli senjata dan masuk ke dalam lingkaran mantra. Upacara kontraknya akan dimulai begitu mereka menyentuh senjatanya. Namun ia memperingatkan mereka jika mereka gagal maka mereka akan mati. Mereka bertiga pun tanpa ragu langsung maju memilih senjatanya masing-masing. Lalu mereka pun mulai diperlihatkan tentang keadaan masa lalu mereka. Mulai dari Yoshi yang kembali diperlihatkan keadaan di mana kakaknya terbunuh oleh vampir, yang mana saat itu Yoshi sendiri tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa melihat kakaknya dihabisi oleh vampir. Sementara Kimisu diperlihatkan keadaan adiknya yang sedang sakit. Saat itu adiknya meminta agar Kimisu pergi saja karena ia merasa sudah merepotkannya. Namun Kimisu tetap dengan pendiriannya yang kuat
kalau ia akan merawat adiknya dan tidak pernah sekalipun ia merasa direpotkan. Di sisi lain, Hakuya pun juga kini dibawa kembali menemui Mikhail dan adik-adiknya. Akan tetapi karena Hakuya sudah pernah bertemu dengan iblis, ia pun kini dengan mudah mengetahui kalau itu hanyalah halusinasinya saja. Ia meminta agar iblis itu sebaiknya langsung memberikan saja kekuatannya. Iblis itu mengatakan kalau Hakuya belumlah cukup memenuhi persyaratannya. Untuk itu, ia ingin agar Hakuya harus mengabdikan dirinya pada balas dendamnya. Iblis tersebut kini mulai mempengaruhi Hakuya lagi. Akan tetapi, Hakuya mengatakan kalau ia melakukan ini semua sebenarnya demi keluarganya. Sehingga walau bagaimanapun, ia akan bertahan agar bisa mendapatkan kekuatan. Iblis itu akhirnya berhenti karena melihat kekuatan nafsu dan cinta Hakuya yang sangat kuat terikat. Ia pun kini bersedia memberikan kekuatannya, tapi ia memberitahu Hakuya jika suatu hari keadaan Hakuya menjadi goyah, maka ia akan langsung mengambil ahli tubuhnya. Hakuya pun setuju dan mereka akhirnya mengikat kontrak. Hakuya kini memiliki ikatan kontrak dengan iblis yang bernama Asumi. Asumi lalu memberitahu Hakuya kalau ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan tubuh Hakuya. Ia yakin kalau sepertinya para manusia sudah melakukan sebuah eksperimen kepadanya. Untuk itu, ia menyarankan agar Hakuya tidak boleh terlalu percaya kepada manusia. Lalu, setelah Hakuya sadar, ia melihat kalau Kimisu juga telah sadar, yang menandakan kalau Kimisu juga sudah berhasil melawan iblis dan menjalin kontrak. Kini tinggal Yoichi saja yang masih dalam proses melawan iblisnya. Sementara itu, iblis yang masuk di dalam tubuh Yoichi mengatakan kalau ia sudah menyentuh hati Yoichi, tapi ia sama sekali tidak menemukan adanya rasa benci yang kuat di dalamnya. Yang ada hanyalah ketenangan, kelembutan, dan kasih sayang. Serta semua itu adalah hal yang sangat dibenci oleh iblis. Untuk itu, ia ingin agar Yoichi memberikan saja tubuhnya dan biarkan dirinya yang membalaskan kematian kakaknya. Yoichi sendiri tak bisa melawan dan hanya diam saja, sehingga membuat iblis itu merasa kalau Yoichi memanglah tidak pantas menjadi tuannya. Lalu, Gulen memberitahu mereka kalau hati Yoichi sepertinya tidak cukup kuat. Karena mereka sudah mendapatkan mustika pengutuknya, maka sebagai tugas pertama mereka dalam regu rembulan iblis, Gulen ingin agar mereka harus membereskan Yoichi yang sudah menjadi iblis pemakan manusia. Iblis itu pun langsung menyerang mereka dengan busurnya. Hakuya pun mempertanyakan perintah dari Gulen sebab Yoichi itu adalah temannya. Akan tetapi Gulen mengatakan kalau Yoichi itu sudah menjadi iblis. Sekarang mereka tidak boleh manja karena sudah menjadi anggota rembulan iblis. Jika mereka seperti itu, maka dendam yang mereka sering katakan itu hanyalah pura-pura saja. Hakuya dan Kimisu akhirnya maju bersama menyerang Yoichi, yang mana mereka berdua berhasil membuat iblis itu terpojokan. Namun Hakuya langsung saja membuang senjatanya dan meminta agar Yoichi harus melawan iblisnya. Ia tahu kalau Yoichi pasti tak akan bisa menembaknya karena ia adalah temannya. Dengan tekad yang kuat untuk melindungi keluarganya, Yoichi pun berhasil membuat iblis itu tak bisa mengendalikannya lagi. Gulen pun senang karena mereka bertiga berhasil mendapatkan senjatanya. Ia juga memberitahu mereka kalau sekarang mereka adalah keluarga. Untuk itu, mereka harus melindungi keluarganya yang sekarang dan tidak boleh terjebak dengan masa lalu. Gulen juga kini menyuruh mereka untuk bersiap-siap. Karena mereka sudah memiliki senjata, maka ia akan membawa mereka sekarang ke garis depan. Sebab, menurut informasi yang mereka dapatkan saat ini, para vampir sedang bergerak dan ingin menguasai daerah Shinjuku. Besoknya, Hakuya kini mulai mempersiapkan dirinya. Setelah itu, ia kemudian pergi ke stasiun kereta api dan bertemu dengan Shino. Mereka berdua akhirnya berangkat bersama menuju daerah Shinjuku. Hingga ketika telah sampai di tempat itu, mereka pun langsung mencari keberadaan teman mereka yang lainnya. Namun saat menemukan yang lainnya, terlihat ada seorang wanita bernama Miku yang sedang protes sebab ia tidak terima bila ia harus ditempatkan bersama kelompok yang masih amatir.
apalagi Shino yang harus menjadi ketua kelompoknya. Miku yang tidak terima dengan hal itu kemudian langsung saja menyerang Shino. Akan tetapi Gulen pun langsung menghentikan mereka berdua. Setelah itu Gulen kini memperkenalkan Miku sebagai anggota baru mereka yang menjelaskan kalau kelompok rembulan iblis itu biasanya bertugas 5 orang sebagai satu kelompok, sehingga ia kini menempatkan Miku di kelompok mereka. Ia juga ingin agar ketika sudah di luar dinding, mereka tidak boleh saling bekerja sendiri dan harus utamakan kerjasamanya. Hakuya pun mengatakan kalau ia bisa menghabisi vampir walau sendirian saja. Miku yang mendengarnya langsung saja menyerang Hakuya. Untungnya Hakuya bisa menahan serangan tiba-tiba yang dilancarkan oleh Miku. Gulen lalu memberitahu mereka agar mereka pertama-tama harus pergi ke bagian Harajuku karena ia mendengar rumor kalau manusia di tempat itu diburu dan dijadikan ternak oleh vampir. Untuk itu mereka harus membebaskan orang-orang tersebut dan setelah itu barulah mereka pergi ke Shinjuku. Mereka berlima akhirnya berjalan menyusuri kota menuju Harajuku. Miku pun memberitahu mereka agar selalu berhati-hati karena monster yang ada di luar dinding itu lebih kuat daripada yang ada di dalam dinding. Jika mereka lengah, maka mereka bisa saja tewas. Tak lama kemudian, mereka pun kini telah sampai di Harajuku. Hingga tiba-tiba mereka pun mendengar adanya suara anak yang berteriak, yang mana anak tersebut ternyata sedang dikejar oleh seekor monster. Hakuya yang melihatnya langsung saja bergegas untuk menyelamatkannya. Namun ia pun segera dihentikan oleh Miku yang memberitahukan kalau anak itu pastilah umpan. Jika mereka merusak formasi, maka para vampir akan menyerang dari belakang. Akan tetapi Hakuya tidak peduli dan tetap ingin menyelamatkan anak itu. Miku yang melihat Hakuya pergi kemudian bergegas mengikutinya. Ia tidak mau jika Hakuya pergi sendirian dan menghancurkan formasi mereka. Namun Shino langsung menghentikannya dan menyuruhnya untuk bersiap-siap karena sebentar lagi vampir akan datang sebab anak itu hanyalah umpan mereka. Di sisi lain, Hakuya kini berhasil menahan serangan monster itu dan menyelamatkan anak tersebut. Begitu pula dengan Miku yang datang membantunya melawan monster itu. Hingga tak lama kemudian, para vampir itu akhirnya muncul. Miku pun menyuruh Hakuya untuk kembali berkumpul dengan yang lainnya. Akan tetapi Hakuya menolaknya dan memilih melawan mereka. Hakuya awalnya sempat terpojokan dari serangan para vampir. Hingga akhirnya Hakuya memakai kekuatan iblisnya itu. Kimisu beserta yang lainnya pun ikut membantu Hakuya. Dan setelah mengalahkan monsternya, Hakuya dengan cepat menyerang para vampir itu. Miku lalu memberitahu Hakuya agar menghentikan serangannya karena mereka harus segera mundur. Begitu pula dengan para vampir yang memilih untuk mundur karena mereka kini mengetahui kalau mereka adalah kelompok pemusnah vampir. Setelah itu, mereka pun membawa anak tersebut kembali ke markas dan Miku memberitahu Hakuya kalau ia sangat membencinya sebab orang seperti Hakuya adalah orang yang akan menghancurkan timnya. Shino pun memberitahu Hakuya agar Hakuya sebaiknya memakluminya karena Miku telah mengalami sebuah trauma yang membuat ia menjadi seperti itu. Setelah beristirahat, mereka kini kembali untuk mencari tempat persembunyian para vampir di Harajuku, yang mana menurut informasi dari anak yang mereka selamatkan itu, kalau markas para vampir berada di stasiun bawah tanah. Mereka pun akhirnya sampai di tempat itu dan bersiap melakukan penyerangan. Saat masuk di dalam, Miku memberitahu mereka kalau vampir yang ada di dalam itu berjumlah 7 orang, yang artinya mereka kalah jumlah dengan para vampirnya. Untuk itu mereka tidak boleh bergerak sendiri-sendiri dan harus tetap dalam formasi. Tak lama kemudian, ketika masuk lebih jauh di dalam, mereka pun terkejut melihat banyaknya manusia di tempat itu. Lalu saat mereka terus masuk lebih dalam lagi, mereka pun akhirnya bertemu dengan salah satu vampir. Miku pun memerintahkan mereka untuk bersiap menyerang. Namun dengan cepat, Hakuya langsung menghabisi vampir itu. Miku lalu kembali memarahi Hakuya karena bergerak di luar formasi. Akan tetapi Hakuya menjelaskan kalau vampirnya itu tidaklah bersenjata. Dan Miku juga sudah memberikan perintah untuk menyerang. Tiba-tiba dari belakang muncul vampir lainnya
Untungnya Hakuya menyadarinya dan langsung menghabisinya. Lalu mereka pun melanjutkan penelusurannya mencari vampir lainnya, hingga mereka kini akhirnya bertemu dengan sisa vampirnya. Namun tiba-tiba dari belakang muncul lagi 3 vampir lainnya dan menangkap Miku. Seketika mereka pun menyadari kalau anak sebelumnya sudah menipu mereka. Awalnya Miku sudah menyerah dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Akan tetapi Hakuya sendiri sudah berjanji tidak akan meninggalkan teman-temannya lagi. Untuk itu, ia pun kini maju menyerang para vampirnya, begitu juga dengan teman-temannya yang lain. Hakuya pun berhasil melewati para vampir itu dan menyelamatkan Miku. Lalu Miku memberitahu mereka kalau saat ini mereka memanglah kalah jumlah. Tapi mereka tidak perlu takut karena para vampir itu hanyalah membawa senjata kelas 2. Miku akhirnya menyuruh anggotanya untuk menumpas habis para vampirnya. Setelah itu, mereka kemudian membawa para manusia itu ke tempat yang aman. Shino lalu memberitahu Miku kalau Hakuya sebenarnya sewaktu kecil menjadi tahanan para vampir. Hal itulah yang membuat sifat dan kepribadiannya seperti itu. Miku yang mengetahui hal tersebut kemudian mencoba mengungkapkan sesuatu kepada Hakuya. Akan tetapi, karena merasa malu, Miku malah langsung pergi. Setelah itu, mereka lalu melanjutkan perjalanannya menuju kota Shinjuku. Sebelum itu, Kimisu mencoba memperbaiki mobil yang mereka temukan. Untungnya, Kimisu memiliki kemampuan dalam hal mesin, sehingga mereka pun kini bisa pergi ke Shinjuku dengan cepat. Saat menuju ke kota Shinjuku, mereka mendengar adanya suara dentuman yang keras. Mereka berpikir kalau itu pastinya adalah suara dari monster. Hakuya pun menyarankan agar mereka pergi menghabisinya. Namun Kimisu menolaknya sebab monster itu tidak ada habisnya. Miku sendiri menyadari kalau suara itu sepertinya berasal dari kota Shinjuku. Kemungkinan di kota Shinjuku sudah terjadi peperangan. Lalu tiba-tiba di depan mereka muncul sosok vampir yang sedang berjalan. Hakuya yang melihatnya menyadari kalau itu adalah vampir bangsawan. Untuk itu, ia ingin agar mereka harus bersiap menyerang. Vampir itu dengan mudahnya menangkap mobil mereka dan membuangnya. Ia juga berhasil memberikan mereka serangan balik. Hingga Shino yang sedang memberikan perintah, tiba-tiba saja vampir itu sudah berada di belakangnya. Untungnya, Hakuya dengan cepat menangkis serangan dari vampir itu. Tak lama kemudian, 2 vampir lainnya kini datang ikut bergabung. Yang mana 2 vampir itu ternyata adalah pengawalnya yang datang menyampaikan kalau ia sudah ditunggu oleh sang ratu di barisan depan. Sementara itu, Shino mengatakan kalau mereka kini tak bisa kabur lagi. Untuk itu, mereka harus siap bertarung habis-habisan dan mungkin akan ada korban. Akan tetapi, vampir itu mengatakan kalau ia sekarang tidak akan meladeni mereka karena ia juga tidak mau membuat sang ratu Kuna menjadi marah. Setelah vampir itu pergi, mereka pun merasa lega karena tidak harus melawannya. Namun Hakuya merasa kesal sebab perbedaan dirinya dengan vampir itu sangatlah jauh. Shino lalu berterima kasih kepada Hakuya karena sudah menyelamatkannya. Ia mengatakan jika hanya Hakuya yang menjadi kuat, hal itu sebenarnya bukanlah hal yang bagus. Untuk itulah mereka memerlukan kerjasama yang baik. Sekarang mereka tidak bisa kembali dan harus masuk ke dalam membantu pasukan mereka. Sementara itu di dalam tembok, para militer kini sedang berusaha menahan pasukan vampir yang datang menyerang. Mereka pun berhasil menghancurkan beberapa helikopter para vampir. Namun tiba-tiba satu pesawat muncul dengan membawa bom yang banyak datang menyerang mereka dan pesawat itulah yang menghancurkan temboknya. Para vampir kini berhasil masuk ke dalam tembok. Di sisi lain, Hakuya dan teman-temannya juga telah sampai di lokasi pertempuran. Mereka pun terkejut melihat para vampir yang sudah berhasil masuk. Bahkan helikopter itu juga mencoba menyerang mereka. Untungnya mereka berhasil menghindari serangan itu. Akan tetapi tidak sampai di situ saja, para vampir itu terus saja menyerang. Hingga para vampir itu juga turun dari helikopternya sehingga mereka akhirnya berperang. Dengan adanya Hakuya dan teman-temannya, mereka pun berhasil mengalahkan vampirnya. Salah satu tentara yang bernama Nagai kemudian datang menghampiri mereka dan berterima kasih. Ia juga adalah pemimpin dari divisi 3 unit keamanan Shinjuku. Nagai yang mengetahui kalau mereka adalah regu dari rembulan iblis
kemudian membawa mereka ke markas dan memperlihatkan situasinya, yang mana telah banyak korban akibat perang yang sedang mereka lakukan. Untuk itu, ia ingin agar mereka membantu menangani para vampir yang ada di wilayah barat. Nagai pun lalu mengantar mereka menggunakan mobil untuk pergi ke wilayah barat. Sementara itu, Gulen sendiri tengah berada di wilayah barat. Ia pun sedang mengawasi para vampir itu, tapi walau dari kejauhan, Penny ternyata bisa menyadarinya. Hingga salah satu vampir kemudian datang menyerang Gulen. Untungnya, salah satu anggotanya berhasil menghabisi vampirnya. Satu persatu anggota dari Gulen kemudian datang. Dan saat semuanya sudah berkumpul, Gulen kini memerintahkan mereka untuk menyerang. Karena jika mereka bisa mengalahkan bangsawan vampir yang ada di bawah, maka alur peperangan mungkin bisa saja berubah. Di sisi lain, Penny memberitahu Mikhail kalau mereka sepertinya sedang diawasi. Untuk itu ia pun menyuruh Mikhail agar meminum darah manusia sehingga bisa tetap bugar. Namun Mikhail sendiri menolaknya sebab ia masih tidak ingin meminum darah manusia. 4 tahun yang lalu, ketika Mikhail baru saja menjadi vampir, Ratu Kuna menyuruhnya untuk meminum darah manusia. Karena jika tidak, maka Mikhail akan merasakan penderitaan yang sangat perih di dalam tubuhnya. Mikhail pun menolaknya karena ia sama sekali tidak sudi menjadi vampir. Ratu Kuna kemudian menawarkan darahnya kepada Mikhail. Akan tetapi, Mikhail malah membuang darah itu. Namun karena ia sudah tak tahan lagi, Mikhail akhirnya meminum darah Ratu Kuna. Mulai saat itulah, Mikhail pun selalu meminum darah Ratu Kuna. Dan 1 botol darahnya itu bisa membuat Kuna menahan rasa dahaganya selama 10 hari. Sementara itu, Nagai memberitahu mereka kalau 15 menit lagi mereka akan sampai. Lalu Shino kini mengatakan kepada mereka sesuatu hal yang penting, yang mana ia menunjukkan sebuah pil yang dapat meningkatkan kemampuan mereka. 1 pil saja bisa meningkatkan level kekuatan mereka, apalagi jika meminumnya dalam jumlah yang banyak. Namun mereka harus mengerti kalau pil itu hanya bekerja selama 15 menit. Dan setelah itu, mereka akan sama sekali tidak berdaya. Selama ini, mereka hanya bisa meminum 1 pil saja. Karena jika meminumnya lebih dari itu, maka organ mereka bisa hancur. Hakuya lalu menanyakan mengapa Shino tidak memberikan pil itu saat mereka melawan bangsawan vampir. Shino mengatakan jika pil itu membutuhkan 10 detik untuk aktif di dalam tubuh mereka. Dan hal itu sudah terlambat sebab vampir bangsawan tersebut bergerak sangat cepat. Tiba-tiba mereka pun mendapatkan serangan sehingga mobil mereka terjatuh. Mereka kemudian berusaha melarikan diri, tapi Hakuya melihat kalau Nagai masih berada di dalam mobil. Mereka pun berusaha menyelamatkannya agar tidak tewas, hingga akhirnya membuat mereka pun harus terjatuh ke bawah tanah. Hakuya lalu memberitahu mereka untuk berjalan terus saja dan berjumpa di medan pertempuran. Sementara ia dan Shino akan terlebih dahulu membawa Nagai ke markas terdekat. Di sisi lain, Gulen kini telah berhadapan dengan Mikhail, yang mana Penny memberitahu Mikhail kalau Gulen itu telah menghabisi banyak rekan mereka. Dan kelompok yang ada di depan mereka juga adalah pasukan utama dari manusia, yaitu kelompok rembulan iblis. Untuk itu, ia ingin agar mereka harus menghabisi Gulen dan pasukannya. Gulen pun juga memberitahu pasukannya untuk bersiap menyerang, karena jika mereka bisa mempertahankan tempat itu, maka peperangan bisa mereka menangkan. Di sisi lain, Hakuya dan Shino yang telah mengantarkan Nagai ke markas kemudian berniat untuk segera pergi ke medan pertempuran, sebab Gulen sudah memberikan mereka perintah melalui pos-pos terdekat. Sekarang Gulen sedang bertempur melawan pasukan utama para vampir, dan ia membutuhkan bantuan mereka secepat mungkin. Jika mereka bisa memenangkan pertempuran itu, maka mereka akan memenangkan peperangannya. Begitu juga sebaliknya, jika pasukan Gulen dikalahkan, maka para vampir yang akan memenangkan peperangannya. Lalu mereka pun mendengar kalau Miku dan yang lainnya tengah terpojokan, yang mana militer saat ini tengah kebingungan karena semua pasukan itu harus dikirim ke wilayah barat. Hakuya kemudian memberitahukan kalau ia yang akan pergi membantu, dan biarkan pasukan yang lainnya tetap dikirim ke wilayah barat. Shino pun berusaha menghentikan Hakuya, sebab perintah Gulen adalah agar mereka segera berkumpul, karena yang bisa membantu Gulen
hanyalah kelompok mereka. Hakuya pun tidak peduli dan tetap ingin pergi membantu temannya. Sementara itu Gulen dan pasukannya sendiri tengah terpojokan akibat jumlah vampir yang terlalu banyak. Gulen pun ingin agar mereka menahan vampir lainnya sehingga ia bisa langsung menghabisi pemimpin dari para vampir. Penny pun menyadari tindakan dari Gulen dan memberitahukan bawahannya untuk membiarkan Gulen lewat. Mikhail lalu mengatakan bahwa ia saja yang akan melawan Gulen sendirian. Sementara itu, Kimisu dan yang lainnya kini mulai kelelahan sebab ia merasa tanpa Hakuya dan Shino, formasi mereka menjadi kacau. Para vampir itu terus saja menyerang mereka hingga membuat Kimisu tidak menyadari vampir yang ada di belakangnya. Untungnya Hakuya dan Shino kini datang tepat waktu membantu mereka. Dengan begitu, mereka pun berhasil menghabisi semua vampir yang ada di tempat tersebut. Setelah itu, Misumi pun mempertanyakan mengapa Hakuya datang membantu mereka, padahal mereka sudah berjanji akan bertemu di barisan depan pertahanan. Menurutnya, Hakuya sepertinya tidak percaya dengan kekuatan teman-temannya. Hakuya pun langsung meminta maaf kepada mereka. Ia juga mengatakan, kalaupun nantinya akan terjadi sesuatu seperti ini lagi, ia juga tetap akan datang membantu mereka. Ia sebenarnya bukannya tidak percaya dengan kemampuan teman-temannya. Hanya saja, walau bagaimanapun ia tetap akan datang membantu teman-temannya. Shino pun mengatakan agar mereka sebaiknya segera bergerak untuk membantu Gulen. Sementara itu, Gulen kini sedang berhadapan dengan Mikhail. Gulen merasa kalau Mikhail ternyata vampir yang kuat. Ia lalu mengambil sebuah kartu mantra dan menempelkannya kepada Mikhail. Akan tetapi, Mikhail berhasil menghindari ledakan itu. Penny kemudian memberitahu Mikhail kalau para manusia itu bukanlah berniat bertarung satu lawan satu dengannya, yang mana Mikhail ternyata sengaja diarahkan agar masuk ke dalam perangkap Gulen. Dengan kombinasi timnya, Gulen pun berhasil memojokkan Mikhail. Namun ketika akan menghabisinya, dengan cepat Penny langsung menghentikannya. Gulen kini merasa sepertinya ia harus menelan pil keduanya. Para anggotanya yang melihatnya meminta agar Gulen tidak melakukannya, sebab jika melakukannya maka Gulen bisa saja akan mati. Menurut Gulen, dengan kondisi mereka saat ini, mereka sepertinya juga akan tetap mati. Namun Mikhail tidak membiarkannya begitu saja dan langsung menyerangnya, sehingga Gulen kini tak bisa berbuat apa-apa lagi. Penny lalu memberitahu Mikhail agar cepat menghabisi Gulen sebab bala bantuannya telah tiba. Sementara itu dari kejauhan, Hakuya melihat kalau Gulen akan dihabisi. Ia pun dengan cepat maju menyerang vampir yang ada di depan Gulen, yang mana saat melihat vampirnya, ternyata itu adalah Mikhail sehingga membuatnya terkejut. Gulen kemudian menyuruh Hakuya untuk segera menghabisi Mikhail dengan kutukan pedangnya. Akan tetapi Hakuya tak bisa melakukannya sebab ia masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Gulen pun langsung menyerang Mikhail, tapi dengan cepat Mikhail menghindarinya. Namun hal itu membuat Gulen marah sebab Hakuya membiarkan Mikhail hidup. Teman-temannya pun juga menanyakan mengapa Hakuya tidak menghabisinya. Hakuya akhirnya menjelaskan kalau vampir itu adalah keluarganya satu-satunya. Ia sangat syok melihat Mikhail yang kini telah menjadi vampir. Penny lalu menanyakan kepada Mikhail apa yang akan Mikhail lakukan sekarang, karena menurutnya Hakuya mungkin sudah dimanfaatkan oleh para manusia. Mikhail pun mengatakan bahwa ia akan membawa Hakuya dari para manusia. Penny lalu memberitahunya kalau ia akan membantunya. Ia akan melawan manusia yang lainnya, sementara Mikhail harus menyelamatkan Hakuya. Tak lama kemudian, vampir bangsawan yang sebelumnya dilawan oleh Hakuya kini datang juga. Vampir bangsawan itu bernama Koni dan kini akan bergabung dengan Penny melawan mereka. Gulen yang melihatnya pun merasa kalau mereka tidak akan menang sehingga ia memerintahkan mereka semua untuk mundur. Hakuya sebenarnya menolak untuk mundur sebab Mikhail masih berada pada para vampir. Akan tetapi karena tak ada pilihan lain, Hakuya terpaksa harus menurut. Penny pun langsung saja mencegat mereka yang akan kabur. Hakuya yang melihatnya kini teringat kembali dengan Penny yang sudah menghancurkan keluarganya. Ia akhirnya menyerang Penny dengan membabi buta. Gulen yang mencoba membantu Hakuya kini malah harus terkena serangan dari Penny.
Bahkan para anggota Gulen yang datang untuk membantu tak bisa mendekati mereka sebab vampir yang lainnya berusaha menahan mereka. Hakuya lalu berusaha kembali menyelamatkan Gulen yang sedang dihajar oleh Penny. Namun Penny malah mencoba menggigit Hakuya untuk mengisap darahnya. Mikhail pun marah dan memotong tangan Penny karena mencoba memakan Hakuya. Mikhail lalu membawa Hakuya pergi menjauh dari tempat itu. Hakuya pun mempertanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Mikhail. Mikhail pun ingin agar Hakuya ikut saja dengannya, sebab Hakuya pasti sedang dimanfaatkan oleh para manusia. Hakuya pun menolaknya sebab teman-temannya sedang bertarung dengan vampir. Lalu Hakuya pun melihat Shino yang akan dihabisi oleh Connie. Namun ketika ia akan pergi menyelamatkannya, Mikhail langsung menghentikannya. Hakuya pun berusaha melepaskan diri dan tetap ingin pergi menyelamatkan teman-temannya. Akan tetapi Mikhail terus saja melarangnya karena ia tahu Hakuya hanya akan dimanfaatkan saja. Hakuya yang kesal akhirnya membanting Mikhail dan ia kini mulai kehilangan kendalinya. Hakuya kemudian masuk ke alam bawah sadarnya dan bertemu dengan iblisnya. Ia pun menanyakan apakah iblisnya itu akan mengambil ahli tubuhnya. Namun iblis itu mengatakan kalau bukan ia yang melakukannya, tapi ada monster lain yang tinggal di dalam tubuh Hakuya. Ia pun menyuruh Hakuya untuk melihat ke atas sebab trompet sangkakala kini akan ditiup. Hakuya pun akhirnya berubah wujud menjadi monster yang mengerikan. Dengan wujud monsternya itu, Hakuya pun memiliki kekuatan yang sangat overpower. Dengan wujud monsternya itu, Hakuya pun memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ia pun dengan mudahnya memojokkan Connie dan menghajarnya. Untungnya, Connie masih bisa menghindarinya dan menjauh dari Hakuya. Ia pun menanyakan kepada Penny apa yang akan mereka lakukan sekarang. Penny lalu mengatakan kalau ia tahu monster itu pasti adalah hasil eksperimen dari manusia. Sementara itu, Hakuya kini mencoba mendekati Shino dan akan menghabisinya. Ketika Hakuya akan menghabisinya, Mikhail pun dengan cepat menghentikannya, sebab ia tidak ingin jika Hakuya harus menghabisi manusia. Gulen pun menyuruh Shino untuk menyadarkan Hakuya, karena jika tidak maka mereka semua akan tewas. Shino kemudian langsung memeluk Hakuya dan berusaha menyadarkannya. Untungnya Hakuya bisa kembali sadar, tapi ia pun langsung jatuh pingsan. Gulen kini merasa senang sebab kartu as yang kini ia sudah siapkan digunakan di waktu yang tepat. Ia juga memberitahu Penny kalau tugasnya itu sebenarnya hanyalah untuk mengelur waktu mereka, yang mana para kapten yang lainnya akhirnya tiba di tempat itu. Sehingga Gulen dan yang lainnya kini bisa selamat. Namun dengan datangnya pasukan bantuan dari manusia, membuat Penny dan yang lainnya pun memilih untuk mundur. Mikhail sebenarnya menolak untuk mundur dan ingin menyelamatkan Hakuya. Akan tetapi Penny harus memaksanya karena jika mereka tidak mundur, maka pasti akan ada yang tewas dari mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, Shino kemudian mendatangi Gulen di ruang kerjanya, yang mana tempat itu banyak vampir yang ditahan dan dijadikan sebagai eksperimen. Saat bertemu dengan Gulen, Shino pun langsung menanyakan apa yang telah dilakukan Gulen kepada Hakuya. Sebab sudah 5 hari tapi Hakuya belum juga sadar. Sebelumnya, Gulen menyuruhnya memberikan pil khusus kepada Hakuya karena memiliki mustika pengutuk yang berbeda dengan yang lain. Tapi ia kini tahu kalau hal itulah yang membuat Hakuya hilang kendali. Gulen pun mengatakan kalau ia memang sudah melakukan eksperimen manusia kepada Hakuya. Menurutnya, untuk bisa bertahan di dunia yang hancur ini, maka mereka harus mendapatkan kekuatan sebanyak mungkin. Untuk itu, ia ingin agar Shino sebaiknya pergi karena ini bukanlah urusan bocah seperti dirinya. Sementara itu, Hakuya yang berada di rumah sakit akhirnya tersadar. Ia pun segera membangunkan Yoshi dan menanyakan apa yang telah terjadi. Yoshi pun sangat senang melihat Hakuya yang sudah sadar dan bergegas memanggil yang lainnya. Tak lama kemudian, Shino pun datang dan melihat Hakuya yang sedang menangis. Shino pun mengatakan kalau Hakuya tidak perlu malu untuk menangis, karena ia tahu pasti Hakuya juga senang sebab mengetahui keluarganya masih hidup. Hakuya kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, sebab ia sama sekali tidak mengingat apa yang sudah terjadi kepadanya.
Shino pun tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya mengatakan kalau Hakuya menjadi tak sadarkan diri dan ketika pasukan mereka diambang kehancuran, pasukan bala bantuan tiba sehingga mereka bisa selamat. Pasukan bantuan mereka membantai banyak vampir, namun tak ada satupun bangsawan vampir yang dihabisi. Hakuya pun menanyakan bagaimana keadaan dari Mikael. Shino memberitahunya kalau Mikael sendiri dibawa pergi oleh para vampir. Shino juga menceritakan sewaktu Hakuya pingsan, teman-teman mereka itu langsung membawa Hakuya ke markas untuk diobati. Hakuya pun sangat berterima kasih kepada Shino karena sudah menjaganya. Hakuya lalu melihat kalau di leher Shino terdapat luka sehingga ia mencoba memeriksanya. Namun di saat yang bersamaan, Miku datang dan melihat kejadian itu sehingga ia berpikir kalau mereka berdua akan berbuat sesuatu. Akan tetapi, Shino mengatakan kalau ia hanya menunjukkan bekas gigitan vampir di lehernya. Tak lama kemudian, teman-teman mereka yang lainnya juga akhirnya datang. Sehingga karena semuanya sudah berkumpul, Hakuya pun langsung berterima kasih kepada mereka semua. Sebab sewaktu ia pingsan, mereka yang sebagai temannya sudah menjaganya. Dan ia juga senang karena melihat mereka baik-baik saja. Shino pun memberitahunya kalau saat ini tim mereka sedang diliburkan sampai Hakuya pulih. Shino tahu kalau Hakuya ingin cepat menyelamatkan Mikael, tapi Hakuya sendiri juga harus lebih beristirahat lagi. Sementara itu, Mikael yang berada di kota vampir kini baru saja menyembuhkan dirinya. Salah satu temannya pun mempertanyakan kalau monster apa yang muncul waktu itu. Sebab di ruang rapat dewan kali ini, hal itu jugalah yang sedang dibahas. Mereka membahas para manusia yang sedang mempelajari riset terlarang yang dapat mengakhiri dunia. Ia juga tahu kalau salah satu tujuan mereka kemarin melakukan serangan adalah untuk mengambil hasil riset manusia. Mereka pun menanyakan apakah Mikael mengetahui sesuatu, sebab Mikael dan monster itu saling mengenal. Mikael pun hanya diam saja dan enggan menjawab pertanyaan mereka. Di sisi lain, Penny terlihat sedang berada di atas sebuah gedung, yang mana ia ternyata datang menemui manusia dan memberikan data hasil penelitian para vampir. こっちの研究資料。